Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cek khodam ya, yang lewat aplikasi. Nah, kita bahas ya. Lagi rame ini ya tentang cek khodam yang di aplikasi itu ya, dan aplikasi sosial media itu. Nah, apakah itu benar, Mbah? Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana orang bisa melihat khodam cukup dengan nama langsung dijawab saat itu juga? Nah, itu loh pertanyaan seperti itu. Karena apa? Yang namanya cek khodam itu perlu perizinan dengan jabang bayi ataupun orang yang mau dituju ya. Contohnya, saya ingin melihat si A, dikasih nama, otomatis kita harus mencari dulu A ini ya, atas nama jabang bayinya si A tadi. Terus setelah ketemu di sana, kita bisa masuk, baru bisa masuk, atau bisa melihat dari luar. Nah, melihat dari luar pun juga tidak bisa detail kalau kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, makanya kenapa bisa segampang itu? Karena memang itu ada triknya. Ya, triknya apa? Nah, nanti kita bahas ya. Pertama kita bahas dulu ya khodam ini ya. Wah, sebenarnya khodam ini sudah kita bahas dari dulu. Yang namanya khodam ini adalah makhluk gaib dari bangsa jin yang membantu manusia. Khodam adalah pelayan. Nah, mengapa khodam ini ada? Nah, khodam, bahasa khodam ini dalam masyarakat Jawa itu sebenarnya tidak ada. Adanya ada sedulur gaib, sedulur gaib. Nah, badan halus bukan khodam ya. Khodam itu adalah bahasa dari spiritual Islam ataupun aliran tasawuf yang menyebutkan entitas tertentu atau makhluk halus tertentu yang berada atau mengikuti badan kita, itu namanya khodam. Nah, khodam ini macam-macam, dari bawaan lahir, leluhur, ataupun memang dari amalan ilmu. Nah, itu loh yang terjadi. Nah, sekarang kenapa banyak sekali yang mengecekkan khodamnya? Ya, terutama karena anak-anak muda ini adalah sukanya adalah penasaran. Orang tua pun juga penasaran kok. Itu biasa, karena saya dulu juga ngalamin. Tetapi setelah tahu alah buat apa. Tetapi untuk memenuhi rasa penasaran itu, maka lahirlah cara ini. Nah, sebenarnya cek khodam ini sebenarnya caranya bagaimana, Mbah? Nah, ini yang kita bahas ya. Pertama, sebenarnya kan yang namanya khodam itu tidak ada ya. Nah, perlu mengecekkan. Ya, mengecek ini adalah perlu orang yang bisa memobilisir indera keenam ataupun indera supranatural. Nah, itu harus belajar dan orang yang diberi anugerah ya. Nah, orang yang mengecek ini juga tingkatannya tertentu ya, tidak bisa langsung bisa, itu enggak, ada yang harus ritual dulu, ada yang langsung bisa dibaca dengan beberapa piranti, ada yang dengan media pusaka, ada yang dengan media-media tertentu juga, dan ada yang dengan penerawangan dengan ilmunya. Nah, itu macam-macam. Nah, terus kita lihat juga apa faedahnya. Faedahnya juga karena ingin memenuhi rasa penasaran itu tadi ya. Kenapa di aplikasi itu gampang, Mbah? Lah, karena ya memang itu ada triknya. Yang kedua, ini loh yang penting ya. Melihat khodam itu, kalau kita memiliki indera keenam, itu tidak bisa kecuali kita berhadapan dengan orangnya loh ya. Kita hanya diberi nama saja. Orang zaman dulu kalau pengen mencari seseorang, menerawang seseorang, itu berbekal nama asli jabang bayi. Kalau ada memang beberapa baju atau potongan kuku ataupun rambut, itu lebih mudah lagi ditelusuri gitu. Seperti dalam bahasa internet itu di mesin pencarian, atas nama atau nickname-nya ya, itu seperti itu, terus dicari. Nah, setelah ketemu ya udah ketemu, di konfirmasi benarkah ini orangnya ya. Setelah ketemu, nanti jabang bayinya ini diri sejati dari orang ini, Anda akan berbicara, oh iya benar ini. Nah, itu prosesnya. Nah, setelah itu ketika kita diizinkan masuk ataupun hanya bisa melihat dari luar, itu pun kita tidak bisa melihat langsung apa yang ada di dalamnya. Kalau ingin tahu diri sejati yang ada di dalamnya, kita harus melakukan perizinan dulu untuk masuk ke dalam diri seseorang, baru mengetahui di mana, apa, terus nanti berapa ya.
diri sejati dari orang itu. Nah, untuk khodam sendiri yang bisa dilakukan, dilihat dari luar adalah khodam yang memang tidak berada di dalam tubuh manusia, alias ini adalah khodam yang memang menempel atau bukan dalam wujud-wujud yang di dalam tubuh manusia. Karena pada hakikatnya khodam sejati manusia itu adalah sedulur papat limo pancer ya, sedulur papat kita, yaitu reh roh reh ataupun dua koren dan dua malaikat hafadoh. Nah, itu yang menjadi pemahaman kita. Terus pancernya siapa ya? Pancernya diri kita sendiri ya, yang menjadi diri pribadi kita. Nah, itulah pancer. Makanya kalau hanya melihat dari luar, kita hanya akan melihat pengikut-pengikut kita. Yang mengikuti kita siapa, di belakang kita siapa, bukan yang di dalam kita. Mungkin itu bisa dibaca. Nah, terus pemahaman seseorang itu beda-beda. Ada yang melihat wujudnya macan putih, ada yang melihat wujudnya kakek, ada yang melihat wujudnya manusia biasa tapi memakai jubah. Nah, seberapa tajam jenengan, tingkat ilmu jenengan, daya ciptaan jenengan, imajinasi jenengan itu nanti beda-beda dalam proses visualisasinya. Semakin tinggi, semakin ilmunya semakin tajam, dan khodanya sendiri ada yang masih biasa, ilmunya tinggi, sama seperti yang melihat ini, tidak bisa diterjemahkan. Makanya kalau ada yang kok adanya macan kumbang bermahkota, ya aneh karena wujud asli jin atau makhluk itu tidak seperti itu. Mereka hanya gumpalan cahaya, energi yang berwujud. Nah, itulah. Terus kita lihat ya, ternyata setelah saya amati di dalam aplikasi itu, di dalam live-nya itu, ternyata itu menggunakan aplikasi ya, semacam aplikasi di dalam komputer, dan setiap nama yang diketikkan di situ nanti keluar. Nah, apakah ini aplikasi random dalam arti aplikasi acak sesuai namanya, apakah penggolongan nama, wallahu alam. Dan itu sebenarnya untuk mencari, jika kita live ada yang mengasih gift ataupun apa, nanti baru didetailkan. Nah, intinya adalah aplikasi untuk mencari uang. Nah, rasa penasaran menjadi ladang bisnis bagi mereka-mereka yang tidak tahu dan ingin tahu. Setelah tahu, ya jadi biasa ya. Ada yang mengetahui biasa, ada yang pengen mengetahui lagi, ada yang jadi kebanggaan. Tetapi bagi saya malah yang penasaran adalah mengetahui kok bisa dalam hitungan detik keluar nama khodamnya, wujud khodamnya. Ternyata adalah aplikasi juga. Itu loh yang terjadi. Nah, perlu kita ketahui, kita tidak perlu tahu wujud khodam kita ya. Yang pasti tugas manusia dan jin adalah menyembah kepada Gusti Allah dan tidak ada yang lain. Dan jangan percaya apapun kepada dunia ini, dalam wujud apapun dalam dunia ini, hanya sang satu, sang pemilik wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Walaupun kita ada, hakikatnya itu setiap manusia itu pasti ada penjaganya, karena setiap manusia yang lahir itu pasti dibekali dengan 4 sedulur badan halus yang memang ditujukan kepada manusia untuk menemani dari lahir di dalam kandungan sampai nanti ajal menjemput. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.